Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ujian promosi ini, mohon supaya kursi yang di depan ini diisi ya. Tolong diisi. Bapak-bapak yang silakan. Iya, silakan. Ada 20, silakan diisi dulu. Nah, banyak pahalanya di saf pertama itu. Baik, saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar MA. Beliau sementara proses masuk Zoom. Yang saya hormati promotor dan kopromotor. Demikian juga yang saya hormati tim penguji. Yang saya hormati para undangan yang sempat mengikuti ujian promosi ini. Yang saya berikan apresiasi sekaligus penghormatan kepada saudara Haji Abdul Haris Nurdin bersama keluarga besarnya. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor sebagai berikut. Nama Haji Abdul Haris Nurdin. Tempat tanggal lahir Bantaeng 6 Februari 1980. NIM 80 1003 21143. Konsentrasi hadis. Pekerjaan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bantaeng, Kemenak, Kabupaten Bantaeng. Pendidikan sarjana pada Islamic Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, Kota Kairo, tahun 2004. Magister pada UIN Alauddin Makassar, konsentrasi ilmu hadis, tahun 2021, dan program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasa Islamia, konsentrasi hadis tahun 2021 sampai sekarang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya buka. Promovendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Perspektif Abdullah bin Adi Al-Jurjani, Tentarawi Saduk, dalam kitab Al-Kamil Fid Du'afa Ar-Rijal. Adapun Dewan Penguji sebagai berikut. Pertama, Profesor Dr. Haji Bustani Ilyas MAG, Profesor dalam bidang Ilmu Hadis Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar MA. Sebagai penguji eksternal, Profesor dalam bidang tafsir hadis pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Assalamualaikum Prof. Apa sudah bergabung? Tolong Pak Apris dihubungi lagi kembali. Ya, sekiranya sudah giliran beliau belum juga masuk, ya bisa juga nanti di belakang. Yang saya hormati Profesor Haji Zulfahmi Alwi MA, PhD, Profesor dalam bidang hadis pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Abdurrahman Saka LC MPDI, Associate Profesor dalam bidang ilmu hadis pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Berikutnya, Profesor Dr. Darsul S. Puyu MAG, Profesor dalam bidang hadis pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar. Beliau tidak sempat hadir bersama dengan kita, tapi beliau sudah melaksanakan tugasnya sebagai kopromotor dan penguji. Selanjutnya, Profesor Dr. Haji Laude
Ismail Ahmad MTHI, Profesor dalam bidang Sosiologi Hadis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dan yang terakhir, Bapak Profesor Dr. Haji Erwin Hafid SC MTHI MID, Profesor dalam bidang Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Baik, Saudara Profendus, gimana kondisi kesehatannya? Sehat? Alhamdulillah. Tadi malam jam berapa sahurnya? Jam 3, Prof. Jam 3. Siap. Saya kira setelah salat subuh ya. Ya. Baik, Saudara Promovendus, silakan menyampaikan abstrak disertasinya kurang lebih 10 menit dengan tidak membaca naskah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita banggakan Bapak Direktur Kasta Sarjana, dan juga kemuliaan bagi Profendus karena beliau adalah salah satu dewan penguji di majelis ini. Yang saya banggakan Bapak Penguji Eksternal Profesor Dr. Syekh Haji Aqil Said Aqil Al-Munawwar MA. Yang saya banggakan Dewan Promotor Profesor Haji Zulfahmi, Bapak Dr. Abdurrahman Sakka LC Dewi, dan juga yang hadir bersama kita Profesor Dr. Puyu MA. Yang saya banggakan Dewan Penguji terdiri dari Profesor Dr. Laude Ismail, Sorry, Pak Jus. segenap hadirin dan hadirat yang ada di tempat ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disertasi ini berawal dari muhadarah yang diberikan di Masjid Al-Azhar oleh guru kami Profesor Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim ketika beliau mengikuti ujian seperti ini sebagai penguji. Salah seorang mahasiswa sebagaimana yang kita lakukannya, mereka mengatakan hadis Saduq itu hadisnya adalah hasan. Di situ Mahmud Tahan, insya Allah para mahasiswa tahu, Mahmud Tahan, pengarang buku Tafsir Mustalah Hadis, beliau mengatakan, dan beliau guru besar di Universitas Imam Ibn Saud di Riyadh. Beliau mengatakan, atahaddaka, saya menentang engkau. Berikan saya teks dari ulama yang mengatakan Saduq itu hasan hadisnya. Beliau mengatakan di majelis tersebut. Kemudian berlanjut dari situ, alhamdulillah suatu kemuliaan bagi saya bergabung dengan Universitas UIN Alauddin Makassar, dan di sela-sela pembelajaran dalam hal ini Dr. Abdurrahman Sakka, saya menuturkan hal tersebut bahwasanya lumayan apabila ada kajian khusus yang berkaitan tentang rawi Saduq. Akhirnya beliau mengapresiasi dan juga mengarahkannya. Alhamdulillah, itu sebenarnya beliau juga alhamdulillah bersedia untuk menjadi promotor. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Saduq dalam bahasa kan nanti orang dikatakan Saduq, contohnya orang Arab mengatakan sadaqata, itu tidak hanya menggambarkan orang tersebut jujur ketika berucap, tapi pasti apabila orang tersebut juga membuat berita yang benar. Jadi nanti dikatakan sadaqta, contohnya Allah Ta'ala mengatakan dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari hadis Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu, ketika Allah ditanya orang dikubur, man rabbuka, man hadzal rajul, madinuka, kemudian dijawab dengan benar oleh seorang mukmin dengan inayah Allah Ta'ala, Tuhanku adalah Allah, begitu juga Nabi Muhammad, agamaku Islam. Allah Ta'ala mengatakan sadaqa abdi. Kenapa sadaqa abdi? Karena benar jawabannya. Oleh karena itu berarti kata sidqun, apalagi Saduq bentuk mubalaganya, itu nanti seseorang dikatakan Saduq apabila termasuk akurat beritanya. Seperti itu. Namun kajian ilmu hadis yang
terutama di buku Mustalah Hadis, kita mendapatkan Ibnu Salah itu dalam Ma'rifatu Anwa'il Hadis pada ibarat jarh wa ta'dil, beliau mengatakan saduk itu bukan hujjah. Akan tapi hadisnya itu ditulis lil i'tibar, lil i'tibari atau lil i'tibar. Ditulis hadisnya akan tapi tidak dijadikan hujjah. Butuh syawahid, butuh mutabiat, dan butuh memastikan bahwasanya apakah saduk ini betul-betul menguasai hadisnya. Itu kata Ibnu Salah. Dan ini yang secara turun-temurun yang ada dalam buku ilmu hadis. Contohnya Ibnu Jamaah dalam bukunya ya, Manhalur Rawi. Begitu juga ini juga ditakrirkan oleh Mustakhawi. Salah satu buku tertinggi dalam buku Mustalahul Hadis. As-Sakhawi dan Fathul Mughith juga mengatakan itu. Saduk bukan hujjah. Dan itu juga yang dikatakan oleh pengkaji modern seperti Nuruddin Itr dalam Manhajun Naqdi. Begitu juga Mahmud Tahan. Sehingga ini menjadi hal menarik. Sementara kita mendapatkan, penulis mendapatkan bahwasanya di ulama-ulama dulu contohnya, terkadang Imam Bukhari contohnya, beliau mengatakan hadis contohnya bahwasanya tidak ada tahiyatul masjid apabila masuk ke tempat salat Id, yang di dalam sanadnya ada namanya Aban bin Muslim. Imam Bukhari mengatakan Aban bin Muslim saduk wa hadza hadits sahih. Jadi Imam Bukhari mengatakan saduk dan hadis ini adalah sahih. Makanya di sini timbul polemik sehingga ditelitilah kenapa dipilih Ibnu Adi. Sebenarnya yang hendak penulis atau Fonvendus hendak kaji adalah Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib. Akan tetapi sudah ada karya tepatnya di Palestina, di Universitas Gaza ya, di Palestina yang membahas tentang hal ini. Kemudian juga Imam Bukhari sudah ada salah satu, kalau saya tidak salah, salah satu universitas di Ordon. Sehingga saya mengatakan lebih baik Abdullah bin Adi Al-Jurjani. Kenapa? Abdullah bin Jurjani tidak sembarang. Contohnya Imam Daraqutni ya, beliau diminta, wahai Imam Daraqutni, tolong tuliskan saya, tolong tulislah suatu karya tentang du'afa. Beliau mengatakan apabila sudah ada al-kamil fi du'afa rijal fa hadza yakfi. Itu sudah cukup, tidak bisa lagi ditambah. Al-Mizzi bagi penuntut ilmu hadis, pengkaji hadis, Al-Mizzi Tahdzibul Kamal, beliau mengatakan secara terang-terang bahwasanya sumber informasi saya dalam Jarh wa Ta'dil ada 4 buku. Pertama Jarh wa Ta'dil karya Imam Ibnu Hatim Ar-Razi, yang selanjutnya nih Al-Kamil fi Du'afa Rijal karya Abdullah bin Adi Al-Jurjani, yang selanjutnya Tarikh Dimashq karya Imam Ibnu Asakir, begitu juga Tarikh Baghdadi oleh Khatib Al-Baghdadi. Jadi orang ini Abdullah bin Adi sungguh sangat luar biasa kedudukannya dalam ulama hadis. Oleh karena itu mulailah diteliti tentang Abdullah bin Adi dan yang penulis temukan bahwasanya Abdullah bin Adi, beliau itu apabila mengatakan kepada rawi saduk, beliau itu tidak mengomentari seperti Ibnu Hajar ya dalam bukunya Takrib saduk titik, enggak. Beliau itu biasa berkomentar banyak sekali, baru setelah itu dia simpulkan saduk. Makanya suatu kesalahan ilmiah apabila seorang pengkaji hadis hanya mengambil kesimpulan itu saduk tanpa melihat komentar-komentar sebelumnya. Didapatkan bahwasanya untuk lafaz saduk mufrad ya, Abdullah bin Adi itu mengatakan kepada 4 rawi dan derajat mereka berbeda. Ada yang derajat hadisnya sahih, ada yang derajatnya hasan, dan ada yang daif, akan tetapi daif yang ringan. Dan itu juga manhaj Imam Bukhari. Imam Bukhari contohnya salah satu rawi beliau mengatakan sadukun, baru pada buku yang lain beliau mengatakan munkarul hadis pada rawi yang sama. Ini bukti bahwasanya pada beberapa rawi tadi saduk baru mensahihkan hadisnya. Saduk akan tetapi beliau mengatakan muqaribul hadis. Itu 3 rawi yang berbeda, semuanya dihukum dengan saduk dengan karina yang berbeda. Itu menandakan bahwasanya saduk dalam urf ulama kita dulu itu tidak sama dengan apa yang kita ketahui di buku-buku mustalahul hadis yang ada saat ini. Bahkan Ibnu Hajar yang menjadi rujukan rata-rata para pengkaji hadis di era modern ini, penulis mendapatkan bahwasanya Ibnu Hajar itu ketika mengatakan saduk, rata-rata rawinya tersebut adalah thiqah. Makanya sebagai kesimpulan di sini bahwasanya seorang pengkaji hadis tidak cukup untuk 1 buku saja. Harus melihat beberapa buku, bahkan karena terkadang begini, terkadang ulama berbeda pendapatnya itu dijelaskan pada tempat yang lain. Contohnya salah satu kesalahan Imam Al-Kautsari, karena orang Azhar ya, muridnya beliau Abdul Fattah Abdul Ghudda, guru besarnya Azhar, dan saya termasuk bagian daripada Universitas Azhar, termasuk Udin ya. Beliau itu mengatakan Ibnu Adi itu mutasyaddid. Kenapa? Karena dia menerima hadisnya namanya Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad Al-Ala'i kalau tidak salah ya.
Beliau mengatakan kenapa Ibnu Adi menerima hadis ini padahal ulama mendaifkannya. Apa ibaratnya Ibnu Adi mengatakan wa huwa mimman yuktabu hadithuhu. Itu kata beliau. Ternyata, dan bukan cuma beliau yang jatuh pada kata Al-Bulqini, ulama dulu, juga salah dalam hal ini. Beliau menganggap Ibnu Adi membenarkannya. Padahal Ibnu Adi pada tempat yang lain juga mendaifkan ini dengan secara nyata. Tapi bukan pada pembahasan itu. Jadi, salah satu kesimpulannya bahwasanya penting bagi pengkaji hadis dan ilmu hadis yang bergelut dalam jarh wa ta'dil pada bidang-bidang ilal agar supaya jangan cukup untuk membaca satu sumber, harus beberapa sumber walaupun pengarang yang sama, seperti itu. Jadi Abdullah bin Adi termasuk orang yang demikian, terkadang dia mujmalkan pendapatnya dalam satu tempat, tapi dia rincikan pada tempat yang lain. Barangkali inilah sebagai pengantar. Semoga ini bermanfaat dan saya jelas penelitian ini pasti jauh daripada kata baik, apalagi sangat jauh dari kata sempurna. Walisanul hal yaqulu waji'tukum bibidha'atin muzjatin fa'awfilana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Makasih. Allah ista'amil iklan. Allahumma wafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu ya. Itu artinya meskipun kita puasa tidak menghalangi semangat kita ya. Baik, berikutnya kita memasuki babak pengajuan pertanyaan yang diawali oleh penguji pertama Bapak Profesor Dr. Haji Erwin Hafid, LC, MTHI, MED. Kepada beliau disilakan dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Promosi yang juga sekaligus sebagai Direktur Program Pasca Sarjana UIN Audin Makassar, Bapak Prof. Dr. Haji Abustani Ilyas, para penguji yang hadir, dan terkhusus kepada penguji eksternal, terima kasih atas membersamai kita walaupun lewat Zoom. Para undangan, keluarga besar dari Saudara Abdul Haris Nurdin, dan terkhusus kepada calon doktor kita Abdul Haris Nurdin ya. Selamat ya Saudara Abdul Haris, sudah berdiri, jadi selamat berdiri di situ ya. Tapi insya Allah selamat juga berikutnya ya. Ya. Menarik ya, memang mungkin bagi sebagian undangan atau peserta ya, kajian ini sedikit perlu dipahami secara pelan-pelan ya. Ya ini adalah kesempatannya juga Saudara Haris ini mempromosikan ilmu kita ya, ilmu hadis ya, ilmu khususnya ilmu rijal al hadis ini ya. Yang jelas saya mau bilang begini. Dalam kajian hadis itu ada alat untuk meneliti sejauh mana kualitas hadisnya, yaitu dinamakan dengan ilmu jarh ta'dil ya, untuk meneliti bagaimana sanad yang atau rawi yang ideal. Nah ada dua yang menjadi barometer utama ya, yaitu tentang adalahnya. Adalah ini dimaksud adalah dia muslim, balik, akil, dan muru'ah. Kemudian ada dabit atau kekuatan hafalan ya. Nah ini Anda meneliti terkait tentang saduk ya. Saduk yang sepanjang pengetahuan saya, saduk itu berada dalam tingkatan adalah ya. Dan tingkatan itu berada di keempat ya. Nah sepanjang pembacaan saya, adalah itu kan dimaknai sebagai keadilan atau kepercayaan. Dia memiliki tingkat keadilan dan kepercayaan yang dianggap itu cukup bagus. Nah ini yang umum ya. Memang tidak ada komentar terkait dengan dabatnya. Nah pertanyaan saya ya, bagaimana sih penjelasan saudara pembacaan sesuai dengan pembacaan Anda ya terhadap Abdullah ibn Adi ini dalam kitabnya Al-Kamil ya, dalam memahami definisi operasional dari saduk ini. Coba Anda jelaskan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam bacaan Abdullah bin Adi Al-Jurjani, rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan, beliau itu apabila mengatakan saduq atau ada juga riwayat min ahli sidqi, maka beliau tanpa ada embel-embelnya ya, maka beliau itu mengarah kepada 3 kemungkinan. Dan tugas peneliti hadis untuk menentukan membaca karinanya. Kemungkinan pertama, hadisnya itu adalah sahih. Kemungkinan kedua, hadisnya itu hasan sesuai dengan istilah kita karena di zaman beliau belum ada sahih dan hasannya. Kemungkinan ketiga itu dhaif akan tetapi kedaifan yang ringan. Seperti itu. Itu dalam pembacaan. Kalau kedaifannya berarti yang dijatuhkan di situ tingkat dabit atau adalah juga dua-dua? Adalah tidak, adalah dijamin. Dabitnya saja khusus ya. Oke. Nah, ini kan ya kita umumnya tahu bahwa saduk itu lebih mengarah kepada hasan ya. Nah, ini kan dari hasil yang Anda teliti bahwa ternyata istilah saduk jika diberikan pada sebuah rawi itu tidak hanya hasan, bisa jadi sahih atau malah bisa jadi daif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana akhirnya kita mau mengelaborasi ini hasil Anda ini dalam rangka ini ya, untuk kita pembacaan kita terhadap pendapat ulama-ulama mustalah hadis yang ada, kemudian dengan apa yang Anda telah dapatkan ini. Bagaimana kita mengelaborasi semua ini sehingga dapat kita kita lebih mendudukkan semua ini hasil Anda ini dengan sesuai proporsinya. Seperti apa yang kita bisa pahami. Saya tidak berani mengatakan bahwa ulama yang selain Abdullah ini ada keliru ini atau gimana. Saya mau Anda yang lebih mengelaborasi bagaimana idealnya kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Cara kita memahami ungkapan ulama, bukan Ibnu Adi yang ulama dulu. Jadi bukan cuma Ibnu Adi yang begitu manhajnya, Bukhari juga demikian. Bahkan ada penelitian baru saya dapatkan, Ad-Daraqutni juga demikian. Bahkan itu juga dikatakan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya. Beliau mengatakan, awalnya saya akan menuliskan rawi-rawi yang tingkatan hafalannya tinggi, baru setelah itu dibawa yang pasti bukan mughaffal. Dan itulah penafsiran kenapa dalam Sahih Muslim ada rawi macam Matal Al-Warraq yang dikritisi oleh ulama dan sebagainya. Kenapa? Karena itu dia. Karena saduk dalam penggunaan mereka itu luas. Sebagaimana orang ulama dulu mengatakan sahih itu pasti mencakup juga hadis yang hasan atau memungkinkan untuk menjadi sahih li ghairihi. Begitu juga saduk. Saduk itu memungkinkan kalau mau dipetakan harus harus dilihat baca komentar sebelumnya setelahnya seperti itu. Dan juga tingkah laku bagaimana mengoperasionalkan ulama jarh wa ta'dil tersebut. Contohnya Abdullah bin Adi. Apabila beliau mengatakan saduk, lihat komentarnya. Apabila beliau mengatakan ini saduk dan para ulama meriwayat dalam salah satu dia mengatakan dan Imam Malik meriwayatkannya dan para ulama mengatakannya thiqah, baru menyimpulkan saduk. Oh, berarti saduk yang dimaksud di sini adalah saduk yang sahih hadisnya. Atau apabila dia mengatakan contoh Ibnu Adi saduk, betul ada beberapa riwayatnya yang lemah, akan tetapi al-ghalibu alaihi, ada riwayat istilahnya al-ghalibu alaihi sidqu, ghalaba alaihi sidqu. Oh, berarti itu ada kesalahannya, beberapa kesalahannya, tapi bukan itu yang dominan. Oh, kita katakan dalam istilah kita modern ini, oh itu berarti hasan hadisnya. Namun apabila contohnya beliau saduk, kebanyakan riwayatnya adalah tidak benar, ada istilahnya Ibnu Hadi sadukul laisa bihujjah. Itu ada salah. Oke, cukup ya. Seperti itu. Saya kira intinya adalah kita jangan hanya pembacaan tunggal terhadap istilah saduk ini ya. Siap. Kita butuh banyak karinah nantinya di dalam. Oke, terima kasih. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dipersilakan kepada penguji kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Laude Ismail Ahmad MTHI. Kepadanya disilakan dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak Direktur Pasar Sarjana,
sekaligus sebagai penguji utama satu dalam ujian promosi ini, para tim penguji, hadirin hadirat para undangan, dan saudara Abdul Haris Nurdin yang saya hormati. Kita baru saja menyaksikan satu paparan yang menarik, ya, dan saya kira kami bangga kalau hari ini mempromosikan saudara sebagai calon doktor baru. Ya, secara akademik tidak ada keraguan pada kami semua tim penguji. Saya yakin Anda sangat layak, ya, untuk menjadi seorang doktor, khususnya dalam kajian ilmu hadis, secara khusus pada ilmu jarh wa ta'dil. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Saudara Haris. Yang pertama, apa basis epistemologisnya sehingga para ulama membuat tipologi ta'dil itu sangat varian, ya, dari sikoh, saduk, ya, yang kemudian pada objek kajian Anda tentang saduk ini juga itu memunculkan berbagai macam pandangan para ulama. Ya, kira-kira apa basis epistemologisnya? Kenapa tidak satu istilah saja? Misalnya kalau ta'dil sikoh, ya, kalau tidak kalau dia cacat dhaif. Kenapa terlalu banyak istilah itu? Dan tadi Anda menjelaskan makna bahasa saduk itu dengan apakah sama makna bahasanya dengan makna ketika ulama hadis menggunakan untuk menilai seorang periwayat hadis. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Basis epistemologinya kembali kepada makna sadukan bahasa Arab. Pasti kembali ada dasarnya. Ada dasarnya dalam bahasa. Seperti dikatakan tadi. Bahwasanya orang Arab mengatakan sadaqah, contohnya, apabila atau sidqun kepada sesuatu yang kuat. Kenapa? Sesuatu yang benar itu nilainya pasti kuat. Beda dengan apabila bohong dan lain sebagainya, pasti itu lemah. Makanya, kemudian itu yang pertama, poin pertama. Jadi, berita itu dikatakan sidqun dan pembawa berita dikatakan sadiqun apabila benar-benar akurat cara dia menyampaikan berita. Kemudian yang kedua, juga ada kandungan bahasanya. Seseorang dikatakan sadiq apabila ucapannya itu sejalan dengan apa yang ada dalam hatinya, tidak menipu contohnya. Sehingga ulama mengatakan, oh berarti Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi qila. Kita biasa, tradisi kita biasa setelah membaca Quran, sadaqallahul azim contohnya. Itu tidak makna bahasa ini jelas tidak akan sama dengan pemaknaan kita modern ini yang dia saduk itu ada sedikit kesalahannya. Sehingga ulama kita, ulama dulu ya, ketika istilah-istilah ini belum disusun dengan rapi, mereka apabila, bahkan saya curiga saduk lebih dulu, istilah saduk dibandingkan istilah fiqh. Saduk lebih dulu dibandingkan istilah fiqh muncul dalam ilmu hadis. Oke, saya potong. Siap. Ya, kalau misalnya tadi pernyataan akhir Anda bahwa saduk boleh jadi lebih tinggi dibanding sikoh, ya, maka disertasi ini akan bermakna sebagai sebuah novelty baru kalau Anda mengubah paradigma itu, bahwa kalau selama ini ulama hadis memposisikan sikoh sebagai ta'dil yang paling tinggi, maka dengan kajian-kajian Anda ini, Anda ingin mengatakan bahwa ternyata saduk lebih tinggi. Nah, yang kedua, mungkin perlu ada pemetaan dari kriteria kesahihan hadis. Kalau sikoh itu dia pada wilayah mana? Wilayah keadilan dan kedobitan. Atau saduk itu di wilayah mana? Apakah dua-duanya bahwa sikoh saduk ya selain dia adalah dia dobit gitu. Nah, tapi kenapa kemudian muncul dua istilah yang berbeda ini? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ma ba'du.
saduk dan thiqah dalam istilah kita, istilah jarh wa ta'dil ilmu hadis, itu adalah tazkiyah, pujian, pengakuan terhadap seorang rawi perihal tentang kebanyakannya setelah rapi, kepada keadilan dan juga kedabitan. Itu setelah di belakang-belakangan. Tapi dulu enggak seperti itu, enggak secara mestinya, butuh karina. Contohnya Ibnu Ma'in, saya mendapatkan rawi, Ibnu Ma'in mengatakan thiqatun laisa bihujjah. Itu ibaratnya, thiqatun wa laisa bihujjah. Itu ada, saya dapatkan dari Abdullah Ibnu Ma'in. Makanya istilah-istilah ulama kita dulu memang butuh bagi kita untuk memahaminya sesuai dengan apa maunya ulama tersebut. Satu kesalahan bagi penuntut ilmu atau pengkaji hadis apabila memahami istilah ulama itu dengan istilah yang kita pahami saat ini. Seperti Oke. itu, Prof. Apakah Anda ingin menyatakan bahwa telah terjadi perubahan makna atau perubahan nilai antara konsep jarh ta'dil oleh ulama dahulu dan ulama kita hari ini? Tepat sekali, Prof. Apa yang Anda ingin tawarkan ketika terjadi perubahan itu? Yang saya tawarkan, Prof, ini yang paling krusial ketika kita mengkaji sanad suatu hadis. Apabila suatu ulama mengatakan contohnya thiqah, tunggu dulu, lihat komentar ulama itu sendiri dulu. Ibnu Ma'in, saya ada karya Mausu'atu Aqwalu Abdullah bin Ma'in, itu sekitar 10 jilid ya. Itu dalam satu rawi Ibnu Ma'in, kadang perkataannya untuk memahami seluruh kata harus dikompromikan, baru oh ini maksudnya Abdullah Ibnu Ma'in. Contohnya ketika beliau mengatakan saduqul laisa bifika, itu pasti sangat membingungkan bagi kita. Oke, mungkin sudah menyala lampunya. Terima kasih, saya sangat bangga pada kemampuan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Apa sudah Assalamualaikum bergabung? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bergabung Prof. sudah. Hakim? Wah, alhamdulillah. Iya, iya. Terima kasih Alhamdulillah, banyak, Prof. Iya, iya. Sama-sama. Ya, sudah siap Prof ini, sudah gilirannya Prof ini. Oh, sekarang saya. Iya, baik. Untuk penguji berikutnya dipersilakan kepada penguji eksternal, Gurunda Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA. Kepada beliau diberikan waktu lebih lama 10 menit. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihuda amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya muliakan pimpinan sidang selaku Direktur Pasca Sarjana, para penguji, para pembimbing dan promopendus ini. Pengantennya ini Abdul Haris. Iya, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa tulisannya cukup bagus ya. Saya sudah baca dari awal sampai akhir karena naskahnya dikirim melalui temannya dan sudah saya baca. Ya, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan. Yang pertama, ya alangkah baiknya ya nanti kalau mau dicetak nanti setiap tokoh yang disebutkan itu harus dikasih tahun wafatnya. Ya, kenapa? Karena kita berbicara pemikiran seseorang. Ibnu Adi, ya Al-Jurjani. Karena ada Al-Jurjani yang lain. Ada Abdul Qahir Al-Jurjani. Ada juga Al-Jurjani yang lain. Ali Al-Jurjani. Ya, yang meninggal 816 yang bukunya selalu kita baca yaitu At-Ta'rifat. Ini juga Al-Jurjani. Nah, termasuk yang selalu disebut di sini Ar-Razi. Ini selalu disebutkan di bawah ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Jadi yang mana? Kadang-kadang Ibnu disebut, kadang-kadang tidak disebut Abu Hatim.
Abu Hatim bapaknya, kalau Ibnu anaknya, kalau bapaknya itu 276, ya, ada yang mengatakan 270 meninggal. Kalau bapaknya itu 327, ya, yang punya buku namanya Al-Jarhu wa Ta'dil juga, ya, dan lain-lain, termasuk Ar-Razi, ya. Jadi kalau Ar-Razi disebutkan, banyak Ar-Razi sebagai ulama hadis, ya, ulama hadis. Ada Abu Zur'a Ar-Razi, ya, yang wafat 264 Hijriah. Ada Abul Fadl Ar-Razi, ada Fakhr Ar-Razi, dan seterusnya. Banyak sekali Ar-Razi itu. Ya, jadi di sini, ya, harus dijelaskan nanti. Yang kedua, ya, berbicara tentang prinsip yang ada di dalam buku ini, di dalam tulisan ini. Pada mulanya dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, itu tingkatan maratibul jarh wa ta'dil itu hanya 4 saja. Pada zamannya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi itu hanya 4 saja. Kemudian dikembangkan menjadi 6, itu oleh siapa? Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal. Ya, Az-Zahabi, satu lagi Setelah Imam Az-Zahabi ada Al-Iraqi, gurunya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Iraqi. Iya, Al-Iraqi. Iya. Jadi ini menjadi berkembang dari 4 menjadi 6. Ya, yang disebut dengan maratib al-jarh wa ta'dil. Nah, yang kita teliti ini adalah kata-kata soduk yang berkaitan dengan adalatul rawi, dhabtur rawi. Nah, untuk mengetahui adalatul rawi ini dengan apa? Dengan 2 cara. Yang pertama adalah syuhrah, yang selanjutnya adalah at-tansis. At-tansis. Jadi bit-tansis wa bisyuhrah. Siap, Bro. Iya. Iya, untuk gelar-gelar itu saya selalu sampaikan tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti banyak kekeliruannya. Siap, Bro. Contohnya misalnya, ya, tingkatan yang kelima misalnya, fulanun syaikhun, kata. Syaikhun itu kalau bahasa Indonesianya kan guru, tuan guru. Tapi syaikhun di dalam apa? Di dalam ilmu jarh wa ta'dil itu tua. Ya, kalau tua itu mungkin terjadi karena ketuaannya dia lupa, ya, dia tidak ingat apa yang disampaikannya, bisa terjadi. Ya, syaikhun, ya, sebutnya syaikhun dan lain-lainnya. Ya, istilah-istilah itu. Nah, di dalam perjalanannya tadi dalam pembahasan kata-kata soduk. Soduk ini kalau dari tingkatan yang ke-6 masuknya kemana? Kalau sesuai dengan tingkatan Az-Zahabi itu adalah pada tingkatan ketiga. Sedangkan Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib menempatkannya pada tingkatan keempat. 4. Nah, kalau tingkatan keempat, posisi hadisnya diterima atau tidak? Kalau dalam pandangannya Imam Ibnu Salah dan yang mengikutinya, mereka mengatakan posisi hadisnya bukan hujjah. Karena kata Saduk beliau mengatakan la tusyiru bid-dhabti innama yusyiru bil adalati. Seperti itu pandangan Imam Ibnu. Walaupun Ibnu Salah. Ya, siap. Walaupun ulama-ulama sebelum beliau sangat banyak mengatakan, contohnya Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam Jarh wa Ta'dil di jilid pertamanya, yang dikenal yang sekarang dikatakan Abu Hatim Ar-Razi itu membagi tingkatan maratibut Jarh wa Ta'dil pada 4, itu pada jilid kedua halaman 37. Hal Imam Ibnu Hatim Ar-Razi telah menjelaskan ini pada jilid pertama, tepatnya halaman 17, yang saya maksud ini cetakan Darul Aman India, Prof. Ya. Beliau mengatakan saduk itu enggak ada saduk yang sedikit salahnya dan ini hujjah pada ahkam. Adapun saduk yang banyak salahnya, maka ini hanya hujjah pada kezuhudan dan pada fadhailul a'mali. Seperti itu, Prof. Iya. Jadi tingkatan keempat. Iya kan? Tingkatan keempat itu sama di dalamnya ada la ba'sa bihi. Siap, Prof.
La ba'sa bihi. Nah, la ba'sa bihi ini dihitung siqah atau tidak? Kalau istilahnya ulama dulu, Prof, ulama dulu, contohnya ada di situ dalil, maka kata la ba'sa bihi, beliau itu ada banyak yang mensahihkan hadisnya. Contohnya haddatsani sahabiur Rasulullah la ba'sa bihi. Maka dia mengatakan sahabat la ba'sa bihi, berarti itu adalah thika, Diterima. Iya, diterima, Prof. Iya. Iya. Termasuk Ibnu Ma'in. Siap. Ya, Ibnu Ma'in la ba'sa bihi, menurut Ibnu Ma'in itu siqah. Idza qultu laka, kepada Abu Bakar Ibnu Huzaimah, beliau mengatakan idza qultu laka la ba'sa bihi fa huwa indi thiqatun. Itu siqatun. Nah, iya, jadi siqah. Kalau siqah berarti diterima. Diterima hadisnya, Prof. Iya. Jadi dari tingkatan 6 tingkatan ta'dil itu, kalau 1, 2, 3 jelas hadisnya sahih. Iya kan? Ya, Prof. Iya. Kalau yang keempat hadisnya apa? Kalau yang keempat, di sini polemiknya, Prof. Ya, buku-buku mustalahul hadis yang saat ini dan para pengkaji hadis mengatakan kalau saduk hadisnya itu adalah hasan, dan itu yang lumrah. Hasan. Iya, jadi hasan. Ya, jadi hasan. Kalau hasan yuhtaju bihi. Yuhtaju bihi. Iya, jadi kalau yang kelima, yang keenam, ya nanti yuktabu hadisuhu, ya harus dia i'tibar, ya harus ada syawahid, harus ada seterusnya. Ini dalam posisi ada tidak riwayat lain yang menjadikan hadisnya itu bisa terangkat, ya dari dhaif dia menjadi hasan, paling tidak hasan li ghairihi. Kalau dia sudah hasan li ghairihi, terangkat dia menjadi hasan li dzatihi. Berarti dia berada dalam posisi diterima hadisnya. Iya kan? Soduk. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa kira-kira soduk? Apa ya? Jujur ya. Tidak, bahasa Indonesia belum mampu Itulah, makanya tidak boleh diterjemahkan. Jadi soduk itu kalau katakan jujur. Jujurnya dalam apanya gitu. Ya, dalam apanya, penyampaian, jelaslah yang menyampaikan hadis Nabi tidak mungkin bohong. Tapi banyak juga yang periwayat hadis itu yang terkena dengan jangankan berbohong, muttahamun bil kadzibi saja terjadi. Sudah bawa cacat. Iya kan? Ya, di muttahamun bil kadzibi, belum dia kadzab ya. Atau yang lain-lainnya wadda dan seterusnya itu. Jadi di sini ya, di perbedaan terjadi memang untuk menjadikan soduk itu posisinya dalam hadis sahih atau hadis yang posisinya hasan. Kalau keduanya seperti itu berarti hadisnya diterima. Iya, Prof. Iya kan? Iya, Prof. Iya, soduk. Iya, jadi ada dijadikan sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah. Nah, menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah itu ada tidak di antara ulama yang berpendapat demikian? Sepakat pada fadailul a'mal, insyaallah taala, pada kezuhudan itu adalah hujjah. Ibnu Hajar dalam sebagaimana dikutip oleh muridnya As-Sakhawi, As-Salatu Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar itu mengatakan hadisnya bisa dijadikan hujjah pada fadailul amal dengan 4 syarat. Yang pertama, hadisnya tersebut bukan syadidud dha'fi, bukan lemah sekali. Yang selanjutnya harus dijelaskan kedaifannya dan mengamalkannya harus harus ada hadis lain atau nas yang menguatkan hadis tersebut. Seperti itu, Prof. I'tibar, ada syawahidnya. Siap, Prof. Ada syawahidnya, dan itu sudah disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Siap, Prof. Ya kan? Imam An-Nawawi juga dalam Muqaddimah Sahih Muslimnya dia katakan was-sahihu indana jawazul amali bid-dha'if fi fadailil a'mal la fil ahkam. Siap. Ya kan? Fadailul amal dan bukan ahkam. Ya. Nah, di dalam menjelaskan para rawi-rawi yang ada ya teridentifikasi dia dhaif, itu kitabnya banyak kan? Siap. Jarh wa ta'dil. Ya. Al-Imam Al-Bukhari ada du'afa at-taba'ul kabir, ada du'afa as-saghir. Ya. Nah, ketika menyebutkan kitab-kitab itu, kalau tidak bisa disebutkan semuanya, kasih tambahkan dan lain-lain. Dan lain-lain itu kunci.
Ya, kunci dua kemungkinan. Mungkin tidak tahu dengan yang lainnya, atau memang terbatas di situ, atau membuka keran bahwa yang lainnya itu lebih banyak daripada yang disebutkannya. Contohnya, iya, yang ketawa tuh pengalaman tuh kelihatannya. Iya, jadi antara lain misalnya, ya disebutkan di sini juga Al-Uqaili. Al-Uqaili ini ulama juga. Ya, 322 wafatnya, dia punya buku juga namanya Ad-Du'afa'ul Kabir. Iya kan? Iya, Prof. Nah, ketika menjelaskan itu, kitab-kitab yang terkait dengan tat'if itu Du'afa'ul Kabir tidak disebutkan. Seharusnya disebutkan. Siap. Di belakangnya baru disebutkan dia sebagai tokoh ulama. Ya, tokoh ulama. Yang kedua, teks yang sifatnya bahasa Arab. Tadi riwayat-riwayatnya kan banyak dicontohkan. Itu harus diterjemahkan. Ya, harus diterjemahkan. Nanti yang baca bukan kita semua yang bisa bahasa Arab. Ya, nanti kalau ketika dicetak harus diterjemahkan sehingga orang membacanya dan mengerti apa yang ada di dalam teks-teks Arab itu sendiri. Ya, jadi ini studi perbandingan, ya, studi perbandingan. Jadi kalau yang sudah namanya asyuhrah, bisyuhrah itu, ya, nah apakah soduk juga karena kesyuhrohannya? Syuhra itu hanya usus untuk adalah, Prof ya. Hanya unsur Iya, masalah adalah, iya, bukan tentang iya. kebabitannya. Insya Allah. Iya, Iya. Jadi syuhra itu ya untuk keadalannya. Jadi fulan itu dikenal sodukun itu li'adalatihi, bukan liquwwati hifzihi atau lidhabtihi, kan begitu? Iya kan? Siap, Prof. Iya. Jadi harus dijelaskan. Jadi sebut soduk itu di li'adalatihi. Ya, kalau adalah dia berarti dia sudah mendapatkan satu posisi. Jadi bukan karena hafalannya. Ya, bukan karena hafalannya. Kalau hafalannya dia masuk nanti tingkat kelima dan keenam. Ya, sayyi'ul hifdi, fulanun muttarib, fulanun apa dan seterusnya itu. Ya, menjadikan kualitasnya itu, hadisnya itu turun dia. Ya, maka dikatakan hadisnya dhaif. Kalau dhaif tadi itu posisinya. Ya, tapi ya kalau ada riwayat lain yang mendukung hadis-hadis yang dhaif itu, maka dia bisa terangkat yang namanya syawahid. Ya, bisa dia naik menjadi hasan li ghairihi paling tidak. Ya, paling tidak. Ya, jadi Ibnu Adi ini memang seorang tokoh, ya. Beliau ini meninggalnya 365 Hijriah. Ya, dengan karyanya itu memberikan satu gambaran bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil itu terus berkembang. Ya, terus berkembang. Ya, terus berkembang sampai dengan sekarang ini. Nah, untuk apa? Untuk mentakhrij sebuah hadis. Iya kan? Mentakhrij sebuah hadis. Jadi kita dapat matannya saja. Nah, bagaimana caranya? Ilmunya ilmu takhrijil hadis. Ya, ada sahabatnya saja juga ilmu takhrijil hadis. Ya, bisa dilacak ya melalui kitab-kitab hadis yang sampai kepada kita. Ya, tahu namanya saja. Tidak ada matannya. Lacak di dalam buku-buku yang disebut dengan musnad. Ya kan? Musnad menyebutkan nama rawinya. Kita lacak pasti dia bertemu. Ya, apalagi sekarang di akhir-akhir ini dikumpulkan itu ya menjadi ya kitab-kitab yang luar biasa. Ya, dikembangkan dan kemudian dibuat namanya Tartibul Musnad. Ya, karena tuduhan sementara orang Musnad ini adalah kitab yang tidak jelas katanya. Padahal Musnad itu ada 8. Ya, didahului oleh siapa? Misalnya Musnadnya Ahmad bin Hambal misalnya. Ya, orang baca Musnad Ahmad bin Hambal 6 jilid itu bingung dia. Ya, maka dibuatkan sistematikanya. Ya, sistematikanya dibuatkan namanya Tartib Musnadil Imam Ahmad bin Hambal. Ya, karena musnad itu kecil, dia dibuatkan sistematikanya tentu menjadi
lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Jadilah dia 21 jilid. Ya, 21 jilid. Ini memberikan gambaran bahwa musnad itu ya posisinya memang mengantarkan dan disusun ya bukan untuk yang biasa-biasa, tapi orang yang sudah mengerti dengan hadis itu sendiri. Ya, ilmu hadis itu sendiri. Ya ala kullin ya nuhanniuka ini uhanniuka ala ma wasalta. Jazakallah khair. Ya, fi hadzal imtihan al-mubarak. Ya, insyaallah nad'uka bin najah ya. Mudah-mudahan lulus ya, tidak ngulang nanti. Tinggal Pak Direktur ini, kalau diumumkan Pak Direktur kita harus ulang lagi ya terpaksa nanti saya ikut uji lagi gitu. Amin. 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 Jangan diaminkan lah, jangan diaminkan ya. Yang pertama yang lulus itu yang diaminkan. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ustadz, mabruk Ustadz. Ya, Jazakallah kita khairan. tunggu. Ya, karya-karya lain lagi ya dalam ilmu hadis ini luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. apa hilang? Ya. Terima kasih banyak Gurunda yang telah Iya, kasih. untuk menguji daripada mahasiswa pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Amin, amin, amin. Ya, kita bersyukur karena sepertinya yang promovendus dengan penguji ini klop ini ya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, ya, alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak, Prof. Ya, selamat melaksanakan aktivitas lain. Iya, iya. Ya, saya langsung teringat di tahun 2000 ya, waktu beliau sebagai promotor saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada beberapa tokoh-tokoh yang saya belum sempat melacak tahun wafatnya. Beliau itu dengan sangat enteng, kasih ini warna merah semua itu saya punya disertasi itu luar biasa itu beliau itu. Tadi sama-sama kita dengarkan itu di atas mobil dia masih ingat itu kan tahunnya. Ya kalau kita ini Imam Muslim saja tahun berapa meninggalnya Imam Muslim? Ya sudah kelebakan kan ya. Itulah beliau masih konsisten ingatannya dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Prof. Dan selanjutnya kita persilakan kepada penguji berikutnya. Kalau Profesor Dr. Haji Darsul Espuyu sudah selesai kemarin, kemudian kita melangkah kepada penguji berikutnya, penguji ke-6 Bapak Dr. Haji Abdurrahman Saka, LC MPD. Kepada beliau disilakan dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ba'd. Yang saya hormati pimpinan sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Saya hormati Dewan Penguji, Promotor, kemudian penguji utama, wabil khusus penguji eksternal Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar MA, hadirin hadirat yang saya banggakan, dan wabil khusus Promovendus Abdul Haris Nurdin. Pertama, saya selaku ko-promotor ucapkan selamat karena sudah berada di tahap akhir ya, ujian terbuka promosi doktor. Yang kedua, saya juga ya bahagia karena diskusi kita di mata kuliah kritik sanad matan dulu itu akhirnya jadi disertasi dan luar biasa ya. Jadi lama kita mendiskusikan, mendebatkan tentang saduk ini, akhirnya cobalah naikkan jadi penelitian dan ternyata luar biasa hasilnya. Karena itu tidak banyak yang ingin saya komentari, dari proposal sampai tutup memang kita sudah sering diskusikan. Yang sederhana-sederhana saja, berapa tahun umurnya ini Abdullah bin Adi Al-Jurjani? Beliau lahir di akhir abad ketiga dan wafat di awal abad keempat. Dia lahir 277 kan? Ya, Wafatnya 3
sekian 60-an ya. Ya umurnya 65. 80 tahun. Ya itu yang dimaksud tadi itu penguji eksternal. Jadi jangan lupa di setiap tokoh yang disebutkan, apalagi ini kan tokoh utama yang dikaji, untuk tidak dilupa tahun lahir dan wafatnya dan diingat berapa tahun umurnya. Iya. Terus yang kedua, ini kan Ibnu Adi ini ketika menyebut saduk tadi sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa. Kadang yang dimaksud itu sahih, kadang hasan menurut mutaakhirun ya, pendekatan mutaakhirun hasan, dan kadang dhaif, hafifud da'fi ya. Nah, berapa variannya ini istilah saduknya totalnya ya murakab? Ya murakab. Ya, kalau untuk saduk saja itu ada pertama saduk disertai dengan pengakuan akan kedemitan. Iya, Contohnya, maksudnya totalnya saja, ya, sadukun, jumlahnya ada nggak? sadukun la ba'sa bihi arju annahu sadukun. Iya. Gini saja nanti. Insyaallah 5. Berapa? 5. 5 ya. Ya oke. 5. Terus nah ini yang penting ini. Karena Abdul Haris ini sebentar lagi akan jadi pakar di bidang ilmu hadis, khususnya di kajian Al-Jarh wa Ta'dil ya, kritik sanad. Memang kadangkala ulama kritikus hadis itu berbeda di dalam menilai seorang perawi. Saya ingin angkat kasus dan berharap Prof. Indus bisa menyelesaikannya. Katakanlah misalnya seorang perawi Hilal bin Abu Zilal, salah seorang perawi di hadis riwayat Tirmizi tentang sekarang yang sering dijadikan dasar hadis salat syuruk itu. Ya, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, tsumma qada yazkurullaha hatta tatlu asy-syams, tsumma yusalli rak'ataini, kanat lahu ajran ka hajja wa umrah." Di riwayat lain tamatan. Nah, salah seorang perawinya itu kan Abu Zilal. Abu Zilal ini oleh Ibnu Hibban itu dimasukkan dalam kitab Thiqahnya. Tapi dia juga cantumkan di kitab Majruhnya. Ya kan? Kitab Al-Majruhin. Bahkan itu tegas Ibnu Hibban itu mengatakan ketika Abu Zilal meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik itu sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, karena dianggap dia adalah mughaffal. Nah, ini kan dua kitab, satu orang pengarang tapi berbeda penilaian terhadap satu orang perawi. Contoh yang lain tadi disinggung Bukhari. Menurut Imam Tirmizi, Bukhari itu menilai ini, dia disebutkan di kitab Sunannya, disebutkan juga di kitab Ilalnya, bahwa Bukhari menilai Abu Zilal ini dengan muqaribul hadis. Tapi ada murid lainnya, namanya saya catat di sini, Adam bin Musa. Adam bin Musa ini menurutnya, saya bertanya kepada Muhammad, maksudnya itu kan Muhammad bin Ismail ya, dan dia mengatakan Abu Zilal itu muqaribul hadis, manakirul hadis. Ini kan dua penilaian dari murid yang berbeda. Nah, kira-kira gimana cara menyelesaikan? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang pertama, lahu ini juga munkarul hadis atau lahu manakir. Lahu manakir artinya orang ini meriwayatkan beberapa riwayat yang mungkar. Maka itu tidak serta-merta menjatuhkan, membuatnya jadi semua sampai di komentar ulama mengatakan Ibnu Adi mengatakan tidak ada satupun rawi yang thiqah yang tidak ada salahnya. Jadi apabila seorang rawi dikata lahu akhtaun atau lahu manakirun, maka itu belum final bahwasanya orang tersebut adalah dhaif, harus lihat karinanya. Ketika beliau mengatakan muqaribul hadis itu ini tidak disebutkan, istilah ini tidak disebutkan, anehnya Imam Abi Hatim Ar-Razi tidak menyebutkannya. Imam Al-Iraqi menyebutkannya dalam Alfiyahnya, akan tapi beliau tidak menyebutkan di martabat mana. Muqaribul hadis ada dua penafsiran ulama. Ada yang menyebutnya muqaribul hadisi, ada yang menyebutnya muqarabul hadisi, isim fa'il dan isim maf'ul. Apabila dikatakan muqaribul hadis, ada yang mengatakan maka itu mengarah bahwasanya dia itu mendekati hadisnya dengan saduk. Maka itu berarti dia itu berada pada level kelemahan. Saya potong, kalau Imam Bukhari dia menggunakan muqarab atau muqarib? Tidak ada tashkil dalam karya Imam Bukhari
Makanya ulama berimajinasi apakah mukarib atau mukarab. Tetapi walhasil al-Zahabi As-Sakhawi mengatakan tidak ada bedanya mau mengatakan mukarib atau mukarab, hukumnya sama. Oke, yang terakhir karena sudah menyala lampu, bagaimana dengan Ibnu Hibban tadi? Ibnu Hibban itu artinya, kan Ibnu Hibban ada manhajnya dalam muqaddimah bukunya Thiqah, beliau mengatakan seluruh rawi yang saya sebutkan di sini adalah bisa dijadikan hujjah dengan 5 syarat. Yang pertama itu tadi, lihat dulu tidak ada sanadnya ke rawi tersebut bersambung atau tidak. Itu. Yang selanjutnya rawi yang ada di bawahnya dan di atasnya terus tidak bermasalah atau tidak. Itulah buku Thiqah. Jadi buku Thiqah itu tidak membuat kita mengatakan Ibnu Hibban menthikahkannya, enggak. Butuh penonton dulu. Ketika beliau menyebutkan dalam buku Thiqah, maka tidak memungkinkan beliau menyebutkan dalam majruhin. Khususnya seperti Abu Zilal ini, beliau itu Ibnu Hibban mengkritiknya khusus untuk riwayat daripada Anas bin Malik. Itu artinya Imam Ibnu Hibban cenderung mentakdilkan Abu Zilal kecuali apabila Abu Zilal meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seperti itu. Oke, saya kira cukup karena waktu sudah habis. Nanti di lain waktu kita diskusi lagi. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dipersilakan kepada penguji ketujuh, Bapak Profesor Haji Zulfahmi Alwi MA PhD, dengan waktu dialog 7 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas sekaligus Direktur Pasca Sarjana, teman-teman kolega penguji dan promotor dan kopromotor yang berbahagia. Pertama-tama ya tentunya sebagai promotor dan kopromotor kita bahagia sekali bisa melihat Abdul Haris bisa menjawab dengan baik. Tetapi saya masih bertanya-tanya tentang peserta. Ini peserta dari tadi diam. Apakah karena paham atau tidak paham? Ya? Atau lagi menghayati? Ya. Karena dalamnya, tajamnya analisis yang diberikan, sehingga saya lihat peserta terpukau memahami penjelasan-penjelasan itu. Nah, saya singkat ini Mas Haris, Abdul Haris. Kalau misalnya Abdul Haris kan sudah biasa melihat penelitian-penelitian hadis yang ada di Indonesia ataupun di pasca kita ya. Kalau sekiranya Ibnu Adi hadir pada saat ini di depan kita dan membaca hasil-hasil penelitian yang ada di UIN di Indonesia, kira-kira apa kata Ibnu Adi? Beliau akan menyalahkan. Ya. Beliau tidak ridha dengan apa yang penelitian yang ada saat. Beliau tidak ridho. Betul. Masya Allah. Kenapa dia tidak ridho? Karena itu sistematika yang ada di Indonesia seperti tadi dengan simpelnya saduk hadisnya Ya. Hasan. Contohnya tadi lahu manakir langsung didaifkan. Padahal Ibnu Hajar sendiri pernah mengatakan. Tapi ini anehnya itu buktinya. Kenapa harus seorang fakar tidak boleh kita baca satu bukunya saja. Butuh yang lain. Contohnya Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kan kalau kita sadukul lahu akhta, seorang saduk ada banyak kesalahannya. Yukhti'u katsiran. Rata-rata mengatakan berarti hadisnya dhaif. Ibnu Hajar dalam bukunya yang lain, ya, Muwafaqatu Khubril Khabari fi Takhrij Haditsil Mukhtasar, dan ini buku usul fiqh ya, beliau mengatakan kaidahnya, tapi tidak disebutkan di buku-buku mustalah. Ini bahayanya. Beliau mengatakan innas saduqa alladzi tukullima fi hifdhihi fa hadithuhu hasanun law infarada wa lam yukhalaf. Orang yang saduk, yang dikritik karena hafalannya, maka hadisnya itu hasan dengan 2 syarat. Yang pertama, apabila tidak ada infarada, tidak ada riwayat lain yang bertentangan, tidak ada riwayat lain yang meriwayatkan hal yang sama, walam yukhalaf, dan juga tidak ada riwayat yang bertentangan dengannya. Lumrahnya kita di kajian-kajian hadis Indonesia langsung didhaifkan itu. Kalau sadukun yukhti'u katsiran. Padahal tidak seperti itu maunya para ulama. Makanya andaikan Ibnu Hajar, Ibnu Adi, maka kita butuh ditulis ulang. Ini juga tawaran agar supaya buku-buku mustalahul hadis yang kita tulis saat ini, bukan cuma di Indonesia, di negeri Arab pun juga, penting ketika memberikan contoh, buatlah contoh yang disebutkan oleh ulama yang membuat ulama-ulama hadis itu. Harus kita menyusun mustalahul hadis sesuai dengan mustalahnya Bukhari, Ibnu Adi, Ibnu Hajar, bukan sesuai dengan manhaj kita sendiri. Oke. Ibnu Adi bisa bahasa Indonesia tidak? Tidak bisa. Nah sekarang andaikan Ibnu Adi ada di sini, coba kamu sampaikan ke Ibnu Adi dalam bahasa Arab kelemahan-kelemahan dalam penelitian hadis yang kamu temukan di Indonesia.
Ada Ibnu Adi sekarang di sini. Iya. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, taunya bahasa Arab. Silakan. Ya imamana Ibn Adi Abdullah ibn Adi al-Jurjani. أخبركم أن دراسة الأحاديث في بلادنا الحبيب إندونيسيا يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى ترميم بداية من الأول، ترميم من الأول. نجد فيه أخطاء كثيرا خاصة في حكم الحديث، خاصة في فهم نص العلماء. Itu dia, saya katakan. Itu. Ya. Paham nggak? Tidak. Terjemahkan, katanya minta diterjemahkan secara ringkas. Ya. Wahai Imam kami Abdullah ibnu Adi al-Jurjani, kajian hadis di negeri kami yang tercinta, tanah air kami, Nusantara kami tercinta Indonesia, itu butuh untuk disusun dari awal. Kenapa? Penyusunan ulang. Karena kita sering salah dalam manhaj, salah dalam memahami teks ulama. Terkadang kita pakai teks ulama itu tidak sesuai dengan keinginan ulama yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, jadi intinya dalam kajian hadis itu, terutama dalam kritik sanad, pertama ketika kita mengkritik seorang perawi, kumpulkan semua referensi. Siap. Supaya kita bisa melihat hubungan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Siap. Kalau dengan demikian, kalau semua referensi sudah kita kumpulkan, maka kita punya keyakinan ketika mengambil sebuah kesimpulan. Siap. Oke, baik. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Selamat, Abdul Haris. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Dari penguji ke penguji, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu hadis itu tidak sesederhana dengan yang kita pahami. Ilmu hadis itu butuh ketelatenan, ketekunan, dan istiqamah dalam pengkajian. Dari situ, pengkaji-pengkaji itu juga masih saling mengkritisi. Jadi suatu ilmu yang hebat itu. Apalagi kalau misalnya seorang pengkritik mengatakan bahwa dia itu anggaplah dia saduk, sementara imam lainnya ataukah pengkritik lainnya bisa juga memberikan bantahan bahwa tidak seperti itu. Yang terpenting ada argumentasi yang dikemukakan. Nah, disinilah menunjukkan bahwa istilah saduk saja di antara banyak istilah-istilah lambang-lambang yang diberikan kepada periwayat, ini membutuhkan kajian yang cukup luar biasa banyaknya, ya. Apatah lagi kalau kita masuk kepada yang lain-lain, tentu juga menimbulkan banyak dialog polemik terkait dengan itu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan Saduk Ibnu Adi ini, apakah istilah saduk yang dikatakan oleh beliau bisa tertransfer kepada hadis-hadis yang telah diteliti oleh ulama hadis yang kemungkinannya penilaian itu berbeda oleh karena perbedaan di dalam memahami saduk. Karena ada kesan tadi bahwa saduk yang kita pahami sekarang ini hanya satu model saja. Ya, tapi Anda perkenalkan itu dan saya kira ini suatu novelty bahwa ternyata saduk itu memiliki banyak tingkatan yang akhirnya bisa mengarah kepada kualitas sahih, hasan, bahkan di bawah daripada itu. Nah, silakan. Ya, itu makasih Prof. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita banggakan Bapak Direktur Pasca Sarjana sebagai sekaligus penguji. Ini jadi di S2 dulu ada suatu saya tulis ya tentang Utsman bin Affan dikatakan Dzunnuraini. Kemudian saya menuliskan Dzunnuraini karena ada ulama mengatakan karena Utsman dikatakan Dzunnuraini karena menikahi dua putri Rasulullah. Ada juga Dzunnuraini li'anna lahu sahaan karena beliau rajin memberi sehingga dikatakan memiliki sahaan. Langsung Pak Direktur mengatakan, jangan cuma sebutkan seperti itu, kau harus mengkritisinya. Itu salah satu manhaj yang saya pelajari dari Pak Direktur. Seperti saduk ini, Prof ya, sesuai dengan arahnya Prof ya, itu saya melihat aplikasi ulama dulu kita ketika menghukum suatu rawi sebagai saduk. Di situ di disertasi saya menyebutkan teks dari Abdullah bin Mubarak, haddatsani sadukun an saduk. Kita lihat
ini semuanya terjemahannya itu semua adalah rawi-rawi yang difikahkan oleh disepakati oleh kefiqahannya. Jadi aplikasi saduk sesuai dengan Abdullah bin Adi itu yang dipakai oleh ulama dulu. Itu yang dipakai oleh ulama dulu dalam menghukum satu hadis. Contohnya tadi Imam Bukhari mengatakan pada hadis tidak la salata qabla al-id, tidak ada salat sebelum salat id. Imam Bukhari mengatakan hadza haditsun sahihu wa aban ibnu muslim sadukun. Jadi beliau mensahihkan padahal beliau mengatakan sanadnya itu ada aban padahal dia adalah saduk. Jadi itu sudah dipraktikkan oleh ulama-ulama kita dulu, Prof. Ya, saya kira sudah cukup ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Insyaallah.
Sidang ujian promosi dilanjutkan. Setelah memperhatikan waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 3 tahun, 11 bulan, 23 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 4,0. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 4,0. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan dalam selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 172/43 sama dengan 4,0. Dengan ini, Saudara Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Jadi sebetulnya Promovendus ini dari segi nilai sangat-sangat dimungkinkan untuk lulus terbaik, lulus cum laude. Karena nilainya rata-rata 4,0. Dan juga punya jurnal Scopus. Hanya ada satu yang tidak terpenuhi, yang bersangkutan studinya lebih daripada 3 tahun. Nah, itu saja. Jadi dari si aspek kualitas ilmu, beliau boleh dikata terbaiklah dan pantas untuk lulus cum laude. Tapi itulah aturan, ya. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, Saudara Promovendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu hadis dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-1598 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Pasca Sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 23 Maret 2026. Tapi tidak sekedar langsung dicetak ya, ada persyaratan-persyaratan apa yang telah dikoreksi termasuk penguji eksternal tadi, ya nama-nama tokoh yang tidak ada tahun wafatnya paling tidak, itu hendaknya ditulis ya, itu menjadi PR. Adapun isinya saya kira boleh dikata semua kita ini sepakat dengan apa yang Anda tuliskan itu. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Haji Abdul Haris Nurdin LC MAG. Kita berikan aplaus. Ya, puasa tidak mempengaruhi ya aplausnya. Baik, untuk berikutnya kita dengarkan pesan-pesan akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Haji Zulfahmi Alwi MA, PhD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, yang juga Ketua Sidang pada hari ini. Yang saya hormati Dewan Penguji dan Promotor, terkhusus penguji eksternal yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dr. Akil Munawar, Said Akil Hussein Al-Munawar. Yang saya hormati kolega akademisi, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terkhusus kepada Saudara Dr. Kiai Haji Abdul Haris Nurdin LC MAG yang kami banggakan, beserta seluruh kerabat dan keluarga besar Pondok Pesantren DDI Matoanging Bantaeng. Izinkan saya pada hari ini, pada siang ini, pagi menjelang siang, menyampaikan pesan-pesan akademik dengan judul menghidupkan narasi kritis hadis yang mulai terlupakan. Pada hari yang penuh berkah ini, dengan rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam, saya mewakili tim promotor menitipkan beberapa pesan akademik dalam momen bersejarah bagi
Dr. Kiai Haji Abdul Haris Nurdin LCMAG, momen di mana sebuah perjalanan panjang intelektual mencapai puncaknya, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai gerbang menuju kontribusi yang lebih luas. Pada momen bersejarah ini, izinkan saya mewakili tim promotor dan segenap sivitas akademika UIN Alauddin Makassar untuk mengucapkan selamat atas pencapaian saudara doktor di bidang ilmu hadis. Anda telah berhasil mempertahankan disertasi ini dengan sangat meyakinkan. Perjalanan panjang dan berliku, bukan saja perjalanan darat Bantaeng Makassar PP, sampai harus bolak-balik menemui promotor dan penguji, tetapi juga perjalanan lika-liku penelitian yang akhirnya berbuah manis. Gelar doktor yang Anda sandang adalah pengakuan formal atas kedalaman ilmu dan kesungguhan Anda. Namun Anda harus sadari, keberhasilan ini tentunya tidak berdiri sendiri. Karena itu saya juga ingin mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga kecil Anda, terutama kepada istri Anda yang pertama dan satu-satunya, ya, Ibu Siti Namira, dan juga kepada anak-anak Anda yang berjumlah 3 orang ya. Yang pertama Aid Al-Abqari, kemudian Iyad Al-Atsari, dan Ulia Al-Mutadayyinah. Pengorbanan waktu, kehadiran, kesabaran, dan doa yang tak henti-hentinya dari mereka. Istri dan anak-anak Anda adalah tim pendukung terdepan yang memungkinkan semua ini terwujud. Kesuksesan ini adalah juga kesuksesan istri dan anak-anak Anda. Terima kasih dan penghargaan juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren DDI Matoangin Bantaeng atas ruang, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan sebagai bentuk sinergi secara produktif dengan tradisi akademik universitas. Saudara Dr. Kiai Haji Abdul Haris Nurdin LC MAG, penelitian Anda perspektif Ibnu Adi tentang perawi soduk dalam kitab monumentalnya Al-Kamil fi Du'afa Rijal bukan sekedar tema biasa. Ia adalah sebuah rekonstruksi, reinterpretasi, dan pengembalian khasanah kritis yang hampir terlupakan di tengah panggung utama studi hadis kontemporer. Mengapa penelitian ini begitu penting? Anda telah berhasil mengangkat sang maestro Ibnu Adi sebagai isu sentral dalam diskursus kritik rijal hadis. Ibnu Adi seringkali hanya disebut sepintas sebagai sumber daftar perawi lemah, padahal disitulah letak keunikan dan urgensinya. Ibnu Adi hadir dengan kesadaran katalogis yang luar biasa, merekam hampir semua riwayat yang pernah dianggap bermasalah. Anda berhasil menunjukkan bagaimana Ibnu Adi memperlakukan kategori soduk yang ternyata sangat kompleks. Di sini Ibnu Adi mengajarkan kita bahwa kejujuran saja tidak cukup. Ketepatan, kehati-hatian, dan konteks jaringan periwayatan adalah faktor penentu. Ini adalah pelajaran metodologis yang sangat berharga untuk ilmu kritik sanad masa kini. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Ibnu Adi, dunia periwayatan bukanlah hitam putih antara sikoh dan doif. Ada area abu-abu yang luas di mana soduk bisa tergelincir dan penilaian harus sangat kontekstual. Hal ini merupakan koreksi terhadap pandangan yang simplifistik dan mengajak dunia penelitian hadis untuk lebih teliti, adil, dan tidak gegabah dalam memberikan label. Di era banjir informasi dan klaim keagamaan ini, kemampuan untuk menelusuri, memverifikasi, dan menilai kualitas sumber adalah keterampilan yang paling krusial. Metode Ibnu Adi yang Anda gali mengajarkan kita untuk tidak cepat puas dengan predikat seorang perawi, tetapi harus menyelami kualitas setiap riwayatnya. Ini adalah fondasi bagi Islamic scholarship yang kritis, objektif, dan tidak taklid. Penelitian ini bukan hanya sumbangan untuk ilmu hadis, tetapi juga untuk metodologi studi Islam secara umum, khususnya dalam menafsirkan warisan teks. Ia memberikan pijakan yang lebih kokoh untuk membedakan antara apa yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari Nabi dan apa yang merupakan interpretasi atau bahkan kesalahan dari periwayat yang pada dasarnya jujur.
Sebagai seorang pengasuh pesantren, pilihan Anda untuk meneliti kitab Rijal Klasik menunjukkan komitmen untuk menghidupkan khasanah pesantren dengan pendekatan akademik modern. Anda membuktikan bahwa kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan pesantren mengandung lapisan-lapisan makna metodologis yang bisa didialogkan dengan wacana keilmuan global. Ini adalah bentuk transformasi ilmu yang sangat elegan dari tradisi ke modernitas tanpa kehilangan akarnya. Saudara Dr. Kiai Haji Abdul Haris Nurdin, LCMAG, gelar doktor yang Anda sandang bukanlah tujuan akhir. Ia adalah alat, tanggung jawab, dan sekaligus amanah yang lebih besar. Maka izinkan saya menyampaikan secara singkat 4 harapan yang saya harapkan Anda pertimbangkan. Pertama, jadilah jembatan dan penyambung lidah Ibnu Adi. Tugas Anda adalah menerjemahkan kompleksitas dan kedalaman pemikiran Ibnu Adi ini menjadi bahasa yang dapat diakses oleh kalangan yang lebih luas. Kedua, tanamkan semangat penelitian kritis Ibnu Adi ini di tengah santri yang Anda pimpin. Ajarkan mereka untuk tidak hanya menghafal matan dan sanad, tetapi juga untuk menganalisis, mempertanyakan, dan memahami konteks historis metodologis di balik sebuah penilaian hadis. Ketiga, gelar doktor akan membuat suara Anda lebih didengar. Gunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi hadis di tengah minimnya pengetahuan hadis mereka dan maraknya penyebaran hadis-hadis palsu dan lemah di media sosial. Anda memiliki otoritas untuk memberikan pencerahan dan menjawab kegelisahan umat dengan ilmu, bukan dengan spekulasi. Terakhir, jangan berhenti meneliti. Titik ini bukan garis finish, tapi checkpoint atau halte perjalanan akademik Anda selanjutnya. Masih banyak lagi kitab Rijal Klasik yang membutuhkan pembacaan ulang yang segar. Pertahankan api intelektual yang telah menyala selama studi doktoral ini. Dunia akademik menanti karya-karya Anda selanjutnya. Dan kami sebagai promotor dan kompromotor sekaligus penyuji, memohon maaf jika dalam proses pembimbingan terdapat kekurangan yang mungkin kami sadari atau yang tidak kami sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang Anda peroleh, memudahkan setiap langkah Anda untuk menyebarkannya, dan menjadikan gelar doktor ini sebagai wasilah untuk meningkatkan ketakwaan dan pengabdian. Sekali lagi, selamat Dr. Kiai Haji Abdul Haris Nurdin LCMAG. Semoga Anda menjadi ilmuwan yang amanah, pemimpin pesantren yang visioner, dan hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Saudara Dr. Haji Abdul Haris Nurdin sebagai alumni Pasca Sarjana, maka Anda punya tanggung jawab kewajiban menjaga Pasca Sarjana dari aspek moralitasnya. Demikian juga aspek materialnya sebagai alumni. Demikian juga saya memahami bahwa Abdul Haris ini sudah lama saya kenal, masih S2, kemudian masuk S3, dan memang dalam pikiran saya termasuk mahasiswa yang tergolong cerdas. Ya, kita berikan aplaus ya. Ya. Bukan hanya dia cerdas, tapi dia juga memaksimalkan tugas-tugas yang diberikan. Ya, dia juga ulet, dia amat memperhatikan itu. Dan saya memahami bahwa ilmu Anda itu sudah selevel dengan dosen-dosen ya. Jadi mungkin ini salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh saudara Dr. Haji Abdul Haris supaya bisa beralih ya menjadi dosen. Ya. Seandainya ada kepala kementeriannya, siapa yang di sana sekarang? Pak Misbah atau Pak Misbah? Iya.
Ya, andaikan bisa dihubungi oleh beliau, sampaikan saja salam saya. Itu juga mahasiswa saya. Supaya Anda bisa beralih sebagai dosen. Itu. Usia Anda kan masih memungkinkan 45 tahun sekarang ini kan. Ya, bukan berarti ilmunya tidak berguna, tetapi lebih berguna lagi andaikan Anda di tingkat perguruan tinggi. Karena memang pengkajian ilmunya seperti itu. Jadi kalau Anda di KUA mengajari sanad-sanad hadis, mereka tidur semua itu. Nah, apalagi berbicara tentang saduk. Apa itu saduk? Ya, paling sadaktah. Anda benar, itu paling itu ya. Jadi itu tolong dipikirkan, dipertimbangkan. Sekarang golongan berapa? Atau tidak diurus-urus pangkatnya? Ah, ah, baru ya. Siapa tahu bisa beralih menjadi formasi dosen. Ya, kalau di UIN Alauddin Makassar ini, ya kalau Anda butuh rekomendasi dari saya sebagai direktur, insya Allah saya akan berikan. Saya akan berikan. Ya, Hmm. Ya itu harapan saya. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih kepada promotor, kopromotor, dan tim penguji. Lebih khusus lagi kepada penguji eksternal, Gurunda Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar yang menyempatkan diri sebagai penguji eksternal walaupun saya paham beliau itu sangat sibuk. Ya, beliau sangat sibuk apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Hampir dikata beliau itu tidak pernah berhenti dari acara ke acara. Ya, kita bersyukur atas kehadiran beliau. Demikian juga menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Haji Abdul Haris bersama dengan keluarganya karena kesuksesan ini seperti dikatakan oleh promotor tadi bukan hanya kesuksesan pribadi tapi kesuksesan kolektif. Seorang penulis tidak akan mungkin menulis dengan baik, dengan tenang tanpa didukung oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Ya, ada istri, ada anak. Andaikan mereka mau pakai rekereng, mau pakai cai-cai, tumpul juga pena itu, tidak bisa menulis. Ya, tapi dengan dukungan kesabaran, ketelatenan, sehingga itu semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Demikian juga menyampaikan terima kasih kepada promotor, kopromotor, dan tim penguji yang mendampingi Anda menulis dengan baik. Kalau disertasinya itu masih ada campur pikiran oleh promotor, kopromotor, dan yang lain, tapi tulisan Anda ke depan itu terserah Anda. Dengan catatan Anda bertanggung jawab terhadap tulisan itu. Ya, sepenuhnya Anda, karena sudah dianggap layak untuk menulis. Ya, tentu diharapkan Anda menulis lagi, meneliti lagi, karena masih banyak PR-PR kita, khususnya di bidang ilmu hadis ini. Juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dari pesantren, dari mana. Mohon maaf saya tidak paham satu persatu. Ya, saya hanya melihat Bapak sebagai wajah-wajah yang lapar kayaknya. Ya, orang-orang yang puasa ya termasuk, mudah-mudahan kita semuanya termasuk apa nanti akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam acara ujian promosi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang pada akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi Saudara Dr. Haji Abdul Hadir Nurdin LCMA dinyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wa sa'ada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.